Tapi kalau misal UCL besok tahun depan menang kalian. Amin. Asli. Semua pendukung Real Madrid akan ikut. Sedih lagi deh, galau lagi deh. Kalau kata Oki deh, fakta lagi deh. Apa nih yang harus di? Bek kanan ada Jules Koundé karena dia rutin juga di timnas Prancis kan. Iya. Saya malah senang Pedro Porro loh masuk di bawah. Iya lagi. Nah, oh iya Saya Pedro. udah Kalau Pedro Porro masuk rumor transfer, Pedro Porro harus masukin. Soalnya dia sama Yamal masuk tuh. Pedro Porro itu versinya Jordi Alba di kanan. Nah. saya. Iya, itu Dani Alves. Halo Football People, selamat datang kembali di MNC Extra Time. Ya, setelah mendominasi di 2 musim terakhir di kompetisi domestik, nyatanya manajemen Barcelona itu belum puas karena masih penasaran di kompetisi Eropa. Dan kali ini kita akan coba mengulasnya. Saya nggak sendiri, ada rekan saya Vino, dan juga hari ini kita kedatangan salah seorang fans Barcelona, member KPI juga, dan bisa dibilang aktor juga ya, karena pernah terlibat di beberapa series juga. Jadi kita sambut Joshua. Yeay. Nah, Joshua fans Barca sejak kapan nih, Jos? Fans Barca sejak waktu itu SMP kelas 3 kayak 2009. Nah, yang nge-trigger lu jatuh cinta sama Barca apa awalnya? Permainan tiki takanya karena waktu itu kan gua Itu tahun berapa kira lu SMP? tiki taka tuh 2009. Oh, 2009. Sama Leto'o. Sama Leto'o. Oh, ya, iya. Berarti yang Messi ngegolin heading ke Van der Sar. Yes, ya. heading. Ya, berarti beneran fans Barcelona berarti ya. Benar. Nah, 2 musim terakhir nih Jos. Oke. Barca ibaratnya selalu top perform lah, khususnya di liga domestik ya. Bahkan Madrid nggak ada apa-apanya, bahkan Barca 2 musim terakhir tuh bisa bilang menangis kalau kata penggemar sepak bola. Yang lu lihat gimana nih Barcelona ini? Ya Barcelona 2 tahun terakhir Ya. performanya oke. Menurut gua faktor terbesarnya itu dari sisi depan ya. Oke. Yamal sama Rapinya. Rapinya. Rapinya itu pas masih zaman Xavi bahkan dia jarang banget dapat menit bermain. Nah begitu di Hansi Flick dia kayaknya klop banget sama Strateginya. highline defensif sehingga dia dapat menit bermain yang rutin. Begitu juga Yamal ya. Yamal juga pas zaman Xavi juga nggak begitu kelihatan. Meskipun pas zaman Xavi kan kalau nggak salah ya Lamine Yamal tuh termasuk pemain yang debutnya tuh di usia yang paling muda. Ya. Sekitar 16 tahun. 16 Ya, tahun. sama Kubarsi tuh eranya Ya, Xavi. Barcelona kan. Nah, di eranya Hansi Flick masuk skuad yang utama, terus sering jadi starter juga kan. Nah, makanya menurut gua Yamal sama Rapinya tuh cocok banget sama Hansi Flick sih. Nah, yang lu lihat nih kan di Spanyol ya udah terbukti lah. Yes. Kenapa nih dari komposisi yang ada di satu musim belakangan ini, apa yang membuat Barca itu belum bisa banyak berbicara di level Eropa, khususnya Champions League yang masih penasaran ya. Terakhir tahun kapan, Phil? Apa ya, Champions? Champions League-nya? Juara apa? Juara. Waduh, Adanya ngede. Kita pikir dulu nih. Champions League itu terakhir 2015. Ya. Itu zaman MSN ya. Betul. Messi, Neymar, Era Suarez. Enrique sebelum cabut. Itu kan sebenarnya transisi dari tiki taka ke ball possession tapi ke direct play. Wah, Sayap. betul. Nah, Neymar di sisi kiri, kiri sama Messi di sisi kanan. Kan Tengahnya tengahnya Suarez. Nah sekarang juga mirip-mirip tuh. Kirinya Rapinya, kanannya Yamal. Tengahnya Tengahnya Lewandowski. Nah ini pengganti Lewandowski itu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang karena Alvarez kan masih alot nih ya kan. Iya. Atletico kalau nggak salah mintanya 150 juta juga. 150. Tapi kan Madrid juga ditolak kan. Iya, emang resenya Atletico sih. Iya. Terlalu mahal. Iya. Udah gitu kan kalau kita lihat di Piala Dunia ya meskipun Alvarez kemarin golnya indah tapi Indah banget. sama Messi tuh kayak masih belum apa ya setengahnya juga belum gitu karena Iya, maksudnya. pergerakannya masih belum kelihatan banget. Gak worth it lah untuk harga segitu. Nggak worth it buat segitu gitu. Cuman gue sih berharap sama Alvarez selain karena skill kan karena Barcelona dan Argentina tuh punya romansa lah ya. Nah, dari iya, itu dia. dari zaman Maradona, Dari zaman Maradona. Saviola, bahkan Messi ya kan. Nah itu gue yakin budayanya Argentina sama Spanyol tuh masuk-masuk kayak kita lah Indonesia sama Malaysia, Singapura. Oh. Jadi bahasa mereka kan sama kan sama Kira Spanyol. Indonesia sama Belanda, ya. Gua tahu nih maksudnya mana. Iya, di situ ya. Kombo. Jadi ya faktor budaya tuh bisa ngaruh sih ke Barcelona sama Argentina. Tapi kan kalau lihat dari story ya, pemain yang datang dari Atletico itu kayaknya kurang gitu. Terakhir kan Griezmann nggak begitu Iya. perform kan. Iya, mahal. Terus Arda Turan juga kurang. Nah ini sebenarnya teka-teki juga apakah kalau Alvarez ke Barca dia bakal perform seperti di City mungkin ya kan? Iya. Nah itu jadi tanda tanya juga kalau misalnya memang
Alvarez ini bisa masuk ke Barca. Tapi saya mau tanya ke kalian dua, ini kan Alvarez kalau kita lihat dari sisi permainannya, mungkin harga ya mungkin nggak worth it lah. Tapi Iya. kalau kita lihat Alvarez ini kan, kita lihat dia main di Argentina deh, dia tuh mirip kayak Suarez lah. Ketika Suarez di Barca dia bisa menurunkan egonya itu. Iya betul. Nah, menurut saya secara sistem itu Alvarez masuk tuh. Main false line ya. Iya, jadi maksudnya dia bukan striker yang tipikal ya, bolanya harus ke dia gitu, tapi dia berani turun, karena dia berani jadi pelayan gitu, yang saya lihat. Tapi nggak tahu dari kalian. Ya kalau dari gua setuju banget sama lu Pak. Tadi Alvarez nggak harus naikin egonya ya. Iya. Dia bisa nurunin egonya. Cuman gua berharap banget Alvarez ini bisa masuk ketika Yamal atau Rafinha buntu gitu kan. Oh, berarti dia konsepnya plan B gitu ya? Ya, misalnya kan, nah pemain tipikal kayak Yamal ini kan pinter buat narik lini bertahan melawan Iya. maju kan. Iya. Nah, maksud gua tuh Alvarez bisa ngisi sisi yang kosong itu gitu. Nah, itu yang terjadi di Argentina kan. Iya. Pas lawan apa yang kemarin gol yang bagus tuh? Swiss. Lawan Nah, itu kan ketika Messi udah mentok, si Alvarez datang dari sisi kiri, terus bola pressing dari kiri masuk ke Swiss. Nah, yang momen-momen kayak gitu sih yang gua harapin di Barca. Iya. Pasti ngiritnya Yamal juga ngedukung banget buat dia. Iya, memang kalau saya lihat itu Alvarez itu kekuatannya di situ. Dia bukan tipikal yang mungkin lebar nunggu kan. Nah, dia tuh bisa buka ruang juga. Itu dia. Itu yang poin Posisinya juga Rio atau di lawan Barcelona kan selalu kalah di posisi nih back Barcelona. Nah, kanannya. semisal nih Alot nih sama Atletico, bahkan sama Mari juga beritanya Alot memang. Nah, siapa nih opsi? Kan Levan udah resmi cabut ke Ya, MLS kan? Betul. Ayo dari lu Vin. Ada satu. Siapa? Sebenarnya nih saya setuju juga sama netizen yang ada di Formula Wirana tuh. Mereka tuh banyak yang komen kita butuh pure striker kayak Lewandowski. Itu ada satu nama Osimhen di Di harga Galatasaray itu. Galatasaray. Dia harganya yang lumayan di bawah Alvarez. Katanya cukup worth it buat dijadiin goal poacher di depan tuh, sebagai pengganti Lewandowski yang pure striker. Tapi kan ada isu yang lain kan, isu negatifnya lah, soal attitude lah, segala macam itu kan bisa jadi gaji juga. bisa jadi problem juga nanti di. Betul. Kalau dia Osimhen dari lu Jos. Kalau gue sih masih berharap sama Karim Adeyemi ya. Karena Karim Adeyemi kan sampai sekarang masih belum Udah fix fix katanya. Iya. Tapi kan dia bukan striker kan? Iya, dia live kan. Cuma kalau konsepnya misalnya dia sebagai false kan, gue yakin Adeyemi bisa sih. Oke. Jadi nggak Gordon harus juga bisa. Gordon. Nah kalau Gordon tuh nilai plusnya dia bisa pressing. Nah, Bisa dia bisa naik turunnya tuh kencang. Nah gue kirain tuh Gordon sama Rashford mendingan Rashford ya. Maksudnya gue masih berpikir kaku gitu. Ternyata setelah gue lihat di Inggris itu Gordon segitu besarnya sih kontribusinya, termasuk yang lawan Argentina kan dia kan maju mundurnya bagus tuh. Termasuk dia ngeliat ada celah kosong bisa langsung nge-tap in umpan dari sisi kanan. Iya. Oke, berarti sejauh ini kan yang udah resmi kalau nggak salah Adeyemi sama Gordon kan. Nah, sisi lain yang kan perlu tambah nih karena kan ya kalau menurut saya ya musim depan Madrid juga udah banyak nambah pemain sih, maksudnya itu yang harus kalian lihat juga. Tapi kita nggak tahu juga. Enggak di Liga oke lah mendominasi, tapi kan yang masih penasaran sama penggemar Barcelona ini kan Eropanya ini, Champions League. Apalagi sekarang tuh sedang dalam tren positif nih pemain-pemain Barca nih di Spanyol. Yang lagi masuk final nih, artinya sebagian besar kan pemain Barcelona nih. Kira-kira vibe positif ini menurut kalian akan terbawa nggak di Barcelona nanti, khususnya di kompetisi Eropa musim depan? Vibe positif Piala Dunia? Ya. Pasti terbawa nih kan. Kubasi lagi tampil oke kan. Olmo yang sebenarnya ya biasa tiba-tiba kacau di Piala Dunia. Greatest of sometimes. Dia banyak kan Spanyol sekarang di turnamen besar. Iya, Olmo. Tapi selain Olmo, gue lebih menyoroti Kubarsi karena ini kan Piala Dunia pertamanya kan. Dan karena ini Piala Dunia pertamanya, masuk tadi ke obrolan lu Pak, vibes-nya ngaruh nggak ke musim depan? Entah itu La Liga atau Liga Champions, ngaruh banget. Karena Kubarsi kayaknya hampir selalu jadi starter ya. Betul. Nah ini bukan nggak mungkin nanti di musim depan dia sama City bakal jadi starter terus dan mempengaruhi mental juga kan. Dia yakin dia punya penampilan yang bagus, meskipun kita nggak tahu ntar juara apa enggak, tapi itu jadi penentu dia ntar pemain Piala Dunia. Dia bos kan, udah jadi portofolionya. Tapi saya agak lupa musim sebelumnya dia starter terus apa enggak? Atau posisinya diganti-ganti sama Garcia gitu atau starter terus? Cuman kan ibaratnya itu menambah kepercayaan dirinya. Tapi kalau misalnya lu nanya apa yang perlu ditambal, mungkin temannya si Kubarsi ya, tandemannya gitu.
Gerardo Martin. Selain Gerardo Martin kayaknya gue butuh Barca butuh Laporte sih, karena kan di Spanyol Laporte sama si Kubarsi kan duetnya nyatu banget gitu. Kapan misalnya Kubarsi maju, si Laportenya tetap stay di belakang, itu kayaknya udah kelihatan sih. Dan kayaknya butuh Laporte ya, mungkin bisa kali ya Barca kalau Tapi bisa beli ke Al-Nassr. bisa harusnya bisa, tapi gue liat di rumor transfer belum masuk ya. Iya. Malah Christian Romero yang masuk di nah iya Christian Romero-nya Tottenham. Iya. Kayaknya berat juga karena Tottenham tuh lagi bangun squad juga. iya lagi bangun squad. Maksudnya si Romero mikir-mikir, wah ini kayak misal Tonali dateng, beberapa pemain barunya. Ya kalau misalnya Romero mau lihat ke diri sendiri, kalau menurut gue mendingan ke Pencapaian. Barca. Iya, karena Romero dari umur juga udah hampir 30 kan. Betul. Kasihan gitu dia nasibnya, jangan sampai kayak pemain Tottenham yang lain yang misalnya mainnya bagus tapi nggak dapat gelar gitu, kayak Dia dapat Son Heung-min satu. hampir kan dapat gelar, tapi Iya. dia dapat UEL gitu. Iya, Maksud gue jangan sampai kayak gitu. Siapa tahu Romero kalau di Barca dia lebih berkembang, karena satu tadi dia Argentina dan Argentina punya romansa yang bagus sama Barca. Oke. Berarti kalau nggak Laporte, Romero. dari lu. Tapi sulit juga ya kalau mau dapat back kayak sebanyak apapun, sebagus apapun, kalau Hansi Flick masih main defensive high line yang kayak kemarin-kemarin. Iya. Skema kebobolan Barcelona itu selalu sama. Selalu di sama samping. ketika lagi konsentrasi. Iya. Titik lemahnya Barca kan hanya ketika kena counter kan. Bahkan Iya. lawan tim-tim yang bawah. Iya, kan? bawah juga. Nah, masalahnya ini deh. Di Spanyol kita lihat Kubarsi sama Laporte itu padu banget. Itu kan kita belum lihat nih gimana kalau gelandangnya bukan Rodri gitu. Betul. Nah, apakah menurut kalian di posisi gelandang nih kan? Sekarang kan masih ada Pedri, Olmo, De Jong, kabarnya terbaru kan De Jong cedera kan. Nah, apa yang perlu dilakukan ini? Pure nambahin temannya Kubarsi atau kayaknya di tengah perlu juga nih? Kalau lu tanya gue ya, ini agak kurang masuk akal. Gue lebih milih João Neves sih ke Barca, tapi kan kayaknya João Neves tuh dipertanin banget. Oh, Portugal. Portugal. Tapi kan buruk kemarin tampil di Piala Dunia ini. Karena Di luar sama skema. si itu kan. Oh, Ada siapa? si itu. Oh, oke. Gue menyebutkan Iya, iya. Kayaknya siapa aja pemain bagus yang ke Portugal mainnya kurang deh. Vitinya juga kayaknya kurang. Terus Bruno doang menurut gue yang kelihatan Manajer oke. problem juga sih Iya. misalnya. Iya, Tapi- soalnya kan Ya, yang Chemistry. emang ada ini. Berarti lu milih João Neves ya? gue João Neves. Lihat kalau gue liatnya di klub, jangan di Portugalnya Pak. Oke. Kalau di klub João Neves masuk tuh, dia kan tipikal gelandang yang suka explore sana sini kan. Nah itu tipikal yang mirip sama Pedri dan bisa jadi tandemnya Pedri atau bisa jadi pelapisnya Pedri. Tapi nggak mungkin PSG. Makanya nggak mungkin PSG lepas Mahal kan. juga. Iya. Kalau anggaplah ya udah calculate loss lah sini. Siapa? Ada lagi opsi nama lainnya? Jadi saya sih lebih milih regenerasi ya. Kayak ada pemain La Masia namanya Thomas Marquez. Kita juga ada Marc Casado, Marc Bernal. Iya, jadi mendingan Orbitin itu. iya. Dengan kompetisi yang lumayan banyak. Iya. Siapa tahu ketemu Como. Como lagi bagus-bagus lah. Como lagi bagus-bagus. Saya sekarang mulai menikmati klub itu. Jadi Presiden sudah mulai Belgrade. lihat podcastnya. Maksudnya cara mereka ngembangin sepak bola, ngembangin ekosistem itu bagus. Harus Iya, ditiru bagus. di Barcelona. Indonesia. Pelatihnya produk mana itu, Pak? Ya? Pelatihnya produk mana? Lama sih ya dong. Chelsea. Mantan Chelsea sama Arsenal. Nah itu opsi ke depan bisa di Cesc Iya, Fabregas. Nah itu kan ada beberapa pemain yang menurut kalian yang wajib dibawa. Nah musim depan nih, kan ini sekarang tadi saya bilang 5 positifnya ada di Spanyol dan banyak pemain Barca yang ada di Spanyol dan ada 9 atau 10 pemain Barca itu masuk semi ini. Nah untuk musim depan nih, apa yang harus dilakukan sama si Flick dengan high defensive line-nya dia itu sehingga bisa berbicara lebih banyak lagi di kan ibaratnya kalau saya fans Barca ya suka nggak suka yang dibutuhin sekarang adalah gelar Champions League kan. Betul. Apalagi kalau misalnya besok Spanyol menang Pildun akan terasa lengkap mereka sombongnya Iya. kalian sombongnya. Iya, benar. UCL-nya Benar. maju. Misal kalau misalnya UCL ya udah Pildun. Tapi kalau misalnya UCL besok tahun depan menang kalian Amin. asli semua pendukung Real Madrid Iya. akan mikir wah. Sedih lagi sih, galau lagi deh. Kalau kata Oki deh fakta lagi deh. Ya apa nih yang harus di Ya, yang harus dibenahi Barca ya. Lagi-lagi high defense itu bagus. ya. Kalau misalnya bisa memanfaatkan peluang yang ada. Nah, Kalau yang gue perhatiin kan beberapa pemain kayak Ferran, Dani Olmo bagus.
Dani Olmo gue akuin dia bagus positioning Iya. sama bantuin lini tengah buat distribusi bola ke depan atau ke sayap. Cuman sayangnya gue perhatiin Dani Olmo tuh kalau misalnya ada peluang di depan gawang tuh nggak bisa dikonversi jadi gol. Jarang banget. Posisinya bagus banget gitu. Cuman konversinya kurang. Nah, habis itu solusinya mungkin buat musim depan menurut gue adalah antisipasi kalau memang ke counter gitu. Oke. Jadi misalnya Hansi Flick nih mainin dari sisi kanan kan, Yamal sama Konde kan tektokannya bagus. Nah harusnya dari sisi sebelah kiri atau sisi sebelah tengah tuh bisa ngasih antisipatif gitu. Jadi jangan sampai ninggalin half space yang bisa langsung dimanipulasi main-main kenceng kayak Mbappe gitu kan. Itu kan pinter tuh manfaatin ruang-ruang kosong buat running in behind. Jadi menurut gue solusi kalau ke counter dari lawan tuh gimana? Itu harus dibenahi oleh Hansi Flick. Oke, dari lu Vin. Atau sih butuh pemain kayak Rodri aja kalau ini tengah. Rodri ya, iya itu karena kan nggak mungkin Pedri disuruh bertahan mulu kan. Karena Pedri kan dia udah jemput bola dari tengah, distribusi bola ke depan. Kalau dia ke belakang lagi capek gitu kan. Nah, harus ada DMF. Nah, kita kan masih sekarang kan De Jong ya. Ya, betul. Tapi cedera mulu lagi. Nah, De Jong juga selain cedera dia juga kurang konsisten permainannya. Kadang bagus, kadang enggak. Jadi kadang publik juga ngeliat ini De Jong bagusnya dijual apa enggak. Iya. Mumpung misalnya penampilannya bagus, udahlah jual aja, cari DMF yang baru gitu kan. Cuman ya mudah-mudahan konsisten. Tapi misalnya nih, kalau kalian lihat kira-kira opsi yang ideal, siapa tahu nih ya, di Barca selama kalian itu ada sosok yang tepat gantikan De Jong. Terus ada satu lagi, kalau masalah ada info, si Torres mau dibeli PSG ya? Benar nggak sih itu? Apa isu-isu doang? Isu itu. Isu doang. Ya kali ya PSG mau beli ya. Statistik Pilunnya cuma 1 kali assist loh. Ferran Torres kan? Iya. Iya, dan Ferran Torres juga kan yang tadi kan dia kurang bisa maksimalin peluang di depan gawang gitu. Jadi agak susah juga Barca kalau berharap sama Ferran Torres. Makanya kan Barca gencar banget nih deketin Julian Alvarez sama Adeyemi ya, kalau mudah-mudahan jadi ya. Adeyemi. Bentar deh Pak, saya lebih takut kalau Ferran Torres ke PSG malah jadi kayak Dembele Pak. Iya. Jadi Ballon kan lucu kita ngina dia di Barcelona jadi benar. Dembele Barca cedera terus. Iya, cedera mulu. Begitu di PSG Ballon d'Or aduh. Pengen dongkong. Dua Dembele kan cedera di Barca, tetap pindah PSG dapat 2. UCL. Kita harus dapat UCL itu lawan Liverpool terakhir itu. Berarti dia Mbappe bertukar nasib gitu. Kalau menurut gue cocok-cocokan ya, soalnya gue pernah baca berita Dembele pas zaman-zaman masih di Barca masih ada senior-senior kayak Suarez, Pique. Jadi masih di bawah bayang-bayang. Dembele-nya emang kurang disiplin, kayak datang ke latihan tuh telat setengah 1 jam gitu. Cabut-cabutan. Dan ini beneran ya gue baca ya. Itu Dembele tuh lebih fokus main PUBG daripada latihan. Beneran, sampai ditegur sama Suarez, lu jangan main PUBG mulu dong gitu. Latihan. Tapi HP-nya nggak disita kan? HP-nya dipinjem sih. Tapi intinya dia sampai diomelin begitu kan berarti ada sesuatu yang salah. Attitude lah. Berarti ada proses pendewasaan berarti selama dia di PSG. Mungkin di PSG lebih cocok. Makanya Mbappe jenderal kan cabut jenderal. Nah iya, Mbappe cabut dari PSG-nya malah juara UCL 2 kali. Nah itu kediktatoran beneran ada tuh. Nah berarti kan kayak kita nggak tahu ya kehadiran Mourinho ini apakah bisa nanti meredam ego-ego itu kan? Kayak sekarang Prancis dapat Zidane tuh harusnya bisa meredam itu ego-ego para pemain bintang. Nah itu yang nggak ada di tim lain sekarang, yang ada itu cuma ada di PSG. Tapi gue penasaran dah, pemain kayak Mbappe ini kan memang aura bintangnya gede banget ya. Karena dia tuh butuh pelatih yang punya strategi bagus kayak Guardiola atau pelatih yang ngebebasin kayak Ancelotti Zidane. Menurut lu gimana tuh? Kalau saya lebih ke bebas sih, jadi biarin dia kayak gitu, tapi harus disupport sama kan. Kenapa dia bagus 2018 yang juara dulu itu kan ada Pogba Kante. Itu di peak performnya Pogba Kante. Nah di 2022 itu yang nggak ada. Kante sudah mengalami penurunan, Pogba udah nggak ada. Di 2026 masih ngarapin Rabiot. Tchouaméni menurut saya ya terlalu underperform lah. Kone belum juga karena itu. Jadi kan kelihatan kemarin ketika lini tengahnya didikte sama Rodri dan kawan-kawan udah nggak ada dribble. Bahkan dia bikin mau tabok Unai Simon kan yang ada maju gitu. Sampai itu nggak ada kreativitas. 2018 itu kan umurnya masih 20 ya. Dan dia ngegolin itu fase knockout Pak. Sampai final dia ngegolin. Iya maksud gua di situ kan dia masih belum jadi bintang kayak sekarang. Nah, itu yang bikin dia sombong. Powernya belum ada. Berarti gue bisa ambil kesimpulan menurut gue
dalam satu tim yang ada Mbappe-nya harus ada senior yang punya power Betul. buat nasihatin dia. Di samping punya pelatih yang tadi lu bilang Iya. ngebebasin dia buat kemana-mana. Dan Kalau- itu nggak ada di Madrid kan? Kalau dulu tuh masih ada Hugo Lloris Hugo Lloris Iya. itu umurnya kan 40-an kan? betul kan Bisa. sama Son aja berantem kan di Tottenham Iya. dulu. Nah, jadi masih ada senior-senior Pogba. Lu orang baru, lu masih bocah. Nah, Kante kan nggak mungkin setelah itu 2022 dia dikasih ban kapten. Iya. Sampai sekarang artinya dia merasa dia paling senior kan, apalagi mereka Varane udah nggak ada. Itu yang mungkin menurut saya harus cari. Dan itu yang terjadi di Madrid sekarang, belum nggak ada sosok leadership. Harapannya ke Carvajal, tapi Carvajal cedera mulu kan musim lalu. Iya. Jadi ya udah sesama Gen Z-nya berantem terus. Carvajal cedera hampir setahun ya? Iya, lebih banyak absen lah. Iya, iya. Kelihatannya waktu Nacho cabut lah. Nacho itu kan masih disegani karena orang lama. Setelah Nacho cabut, Carvajal ada tapi sering cedera. Kapten Valverde emosinya juga nggak terlalu stabil. Ya kayak gitu masing-masing. FC kemarin ya? Iya. Jadi belum ada sosok yang menetralisir. Kan namanya anak muda kan darah panas-panas gitu. Darahnya. Itu yang dibutuhin menurut saya Inklusif ya? di Prancis ke depan sama yang di Madrid. Biar bisa bersaing sama kalian lah. Tapi ini kebalikan dari Messi, Pak. Messi tuh pas masih di Argentina yang dulu ya, tahun 2010-an lah. Itu pas masih banyak pemain-pemain yang lebih tua dari dia malah nggak kelihatan berkembang. Tapi sekarang begitu dia yang paling tua, dia jadi kayak bisa mengayomi pemain. Karena itu Pak, Ya kan? Jos, berada di bawah bayang-bayang kan ngeri banget Iya. tuh doktrin yang ada di Argentina itu kan. Iya. Jadi bahkan Messi sampai diminta sama pemerintah ya kan untuk batalin pensiun kan. Batalin pensiun. Karena itu saking sekarang kan ketika dia udah menyamai rekornya Maradona, dia udah terlepas dari beban itu yang itu. selama ini dia pikul. Next Maradona. Apalagi kalau misalnya dia juara, berarti pencapaian dia udah melebihi Maradona gitu kan. Sampai sekarang aja ibaratnya dia udah setara gitu kan. Jadi pressure dari masyarakat Argentina udah nggak kayak dulu. Itu yang nggak terjadi di negara-negara Eropa menurut saya. Iya, sampai kayak masuk stadion aja harus Messi duluan yang Iya, paling depan. dulu. Nggak boleh tuh kayak Rodri depan, nggak boleh. Harus Jangan kan Argentina, kalian lihat Neymar aja deh. Neymar yang nggak terlalu bagus performa musim terakhir ketika dia main, semua orang respect ke dia gitu. respect ya. Nah itu yang nggak ada di Eropa, itu adanya di Amerika Oh, Latin itu doang. udah budaya di Amerika Latin. Iya, Iya. udah mentuhankan Maradona. Ini bentar lagi mentuhankan Messi udah selesai. Gitu. Nah, ini udah banyak bahas nih berapa pemain segala macam. Nah, prediksi kalian line up musim depan siapa nih yang mengisi pos line up-nya Barcelona? Apalagi lini depan ada banyak nih. Sudah ada Gordon, ada Adeyemi, ada one and only Ferran Torres, ada Rafinha yang sempat cedera kemarin, ada Yamal. Total ada 5 apa 6 pemain di lini depan. Yang Coba belum resmi kalian- juga disebutin Hah? nggak apa-apa. Yang belum resmi juga nggak apa-apa. Boleh, jadi coba kalian Ada ini. prediksi lah line up yang potensial bagi Barca ke depan. Karena saya pengen salah satu orang ya udah kalau misalnya kalian bisa juara UCL ya tahunnya harusnya tahun ini. Tahun ini. Tahun ini karena peak performa pemain Barca di timnas itu terjadi di tahun ini harusnya bisa imbas positifnya ke Barcelona. Iya. Tapi kalau di manage dengan baik, tapi kalau enggak sayang aja tren positif ini nggak terbawa ke Barcelona gitu. Saya fair aja. Gak apa-apa kami La Liga aja dulu nggak apa-apa. Madrid kan udah banyak Iya, isinya. Asik-asik. kita nunggu kalau kalian udah 10 baru kita naik lagi. Wah, ditunggu ya. Ditunggu. Ya, ya. Yang pasti kita juga berbenah musim ini liga harus bagus. Kalau bisa UCL kenapa enggak gitu. Oke. Soalnya kita udah banyak loh pemain. Iya. Banyak gratisan lagi. Ini mau nyebutin anak atau enggak nih? Ini mau nyebutin anak atau enggak nih? Starting line up. Ya, kiper ya, kiper. Kiper Johan Garcia. Oke, ya tetap ya. Tengah itu Kubarsi sama Gerard Martin. Oke. Bek kanan ada Jules Koundé karena dia rutin juga di timnas Prancis kan. Iya. Saya malah senang Pedro Porro loh masuk di Barca. Iya lagi. Nah, oh iya Saya Pedro. udah dua. Nah, Kalau Pedro Porro masuk rumor transfer, Pedro Porro harus masukin. Soalnya dia sama Yamal masuk tuh. Pedro Porro itu versinya Jordi Alba di kanan Nah. menurut saya. Iya, mirip itu mirip. Dani Alves gitu. Dan Alves. golnya dia kemarin itu mengingatkan saya golnya Jordi Alba ke Italia 2012. Oh iya, masuk. Final. Ya, dia Terobosan itu ya. Lanjut. Oke, tadi bek kanan Jules Koundé, Di kiri. di kiri Cancelo. Oke. Resmi ya. Tengah nih kalau Barca main 4-2-3-1 double pivot. Boleh sama pemain yang sebutin pemain yang belum di Barca boleh. Oh. Oke, boleh. Eh, Yang double pivot di tengah ada Bernal sama Pedri. Oke. Terus flank kanan Lamine Yamal. Terus AMF-nya Dani Olmo, flank kirinya tetap gua Rapinya. Tapi Rapinya cedera ya? Iya. Cedera mulu. Oke dah, gua ganti. Gordon.
Oke. Gue percaya Gordon karena dia naik turunnya bagus banget. Bagus. Bantu bertahan lah ya. Untuk pertahanan. Nah untuk penyerang depannya, gue belum tahu Adeyemi kayak gimana. Terpaksa untuk sekarang gue ke Ferran dulu. Ferran Jimbrong Torres. Oke, dari lu Vin, apa? Dari Apa lu, ada yang sama nggak sama ini? Dari beda. Porto? Saya pasti John Garcia starting ya. Oke. Di kanan Amin, Pedro Porro gitu ya. Kalau Oke. mau masuk tadi Jules Koundé sekarang. Di tengah yang belum resmi kan ada Mikel Porte yang sekarang lagi jadi rumor kan. Oke. Ada Mikel Porte sama Paul Kubarsi duetnya mau. Terus di kiri udah jelas Cancelo. Nah, di bagian pertahanan tengah dua, depan tuh pertama ada Pedri kan. Satunya siapa namanya tuh? Joffrey Torrens yang Itu akademi. regenerasi Oh, Joffrey. Joffrey. Iya, terus depannya Fermin Lopez di tengah depan attacking midfielder. Oh, bukan Olmo ya. Nanti dulu deh. Saya takutnya dia gitu lagi ntar di belakang. Oke. Di kanan udah pasti Lamine Yamal. Striker ya sama mungkin Ferran Torres ya kalau emang Adeyemi udah bagus, Adeyemi oke atau Julian Alvarez gitu. Mudah-mudahan. Jangan tanda tangan semata di kemarin. Di kiri Rafinha atau enggak atau di Gordon. Kayak sih Gordon ya. Oke guys, itu dia prediksi dan line up by teman-teman penggemar Barcelona untuk minggu depan. Buat kalian yang punya pandangan berbeda, silakan komen di bawah, kita ramaikan YouTube dari MSC Entertainment. Apa kalian belakangnya? Fiska Barca. Oh, iya. Fiska Barca. Fiska Catalunya. Halo. Oke, teman-teman.